Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira. Wa in na'uddu ni'matallah la nahsuha. Wallahu ladzu fadlin 'alal 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man nahja manhajahu wa salaka maslakahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, ummatal Islam rahimakumullah wa hafizakumullah. Dalam suasana kesusahan dan kesulitan seperti saat ini, di mana tidak sedikit saudara-saudara kita yang terdampak oleh COVID-19 atau virus corona. Mereka yang biasanya mesti membanting tulang di pagi hari untuk mendapatkan makan siang dan petang, hari ini karena berbagai kebijakan mereka tidak bisa beraktivitas dan harus berada di rumah. Bagaimana sikap yang harus kita ambil, terutama saudara-saudara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan rezeki melebihi dari yang lainnya? Ibadallah, dalam kondisi seperti sekarang, saya teringat dengan satu peristiwa atau kisah yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahih beliau dari sahabat Nabi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam kisah itu dinukilkan ada sekelompok orang dari kaum Mudar datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Nabi melihat penampilan mereka, hufatan, uratan, bertelanjang kaki, tidak berpakaian yang cukup, bahkan dengan pakaian dari bulu yang kasar, dan mereka menyandang pedang mereka. Begitulah kondisi mereka yang menunjukkan betapa sulitnya kehidupan dan susahnya keadaan yang mereka lalui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sedih sehingga terlihat wajah Nabi SAW berubah ketika itu. Wajah beliau menjadi berduka melihat keadaan orang-orang yang seperti demikian. Kebetulan waktu itu ketika siang hari dan mendekat waktu salat, maka Rasulullah pun masuk. Dan tidak lama setelah itu beliau keluar meminta Bilal untuk azan, kemudian iqamah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Selesai salat, beliau menyampaikan khutbah. Di dalamnya ada nasihat yang sangat berharga untuk kita renungkan dalam suasana seperti sekarang. Dalam khutbah beliau membacakan dua ayat yang perlu menjadi renungan kita. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat pertama. Yang kedua adalah dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Dalam surat An-Nisa sebagaimana yang pernah kita dengar selama ini. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sempurna beliau baca ayat ini. Untuk apa ayat ini dibaca? Kata pensyarah hadis ini mengatakan Rasulullah mengingatkan
atau memperingatkan para sahabat dan yang hadir ketika itu bahwa kita bersaudara, bahwa kita berasal dari satu diri. Dari situlah kemudian berkembang umat manusia. Karena itu rasa kemanusiaan tidak boleh padam, apalagi persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kemudian beliau baca lagi ayat surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini menuntut orang untuk bertakwa dan menjaga dirinya dari neraka jahanam, melakukan amal saleh yang membentenginya, yang melindunginya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat berguna untuk umat manusia kelak ketika saat perhitungan tiba di hari pembalasan datang. Setelah membaca dua ayat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Tasaddaqa rajulun min dinari, min dirhami, min thawbi, min sa'i burri, min sa'i tamari." Seseorang bersedekah dari dirhamnya, dengan pakaiannya, dari sa' gandumnya, min sa' tamri, dari sa' tamarnya, sampai beliau mengatakan bersedekahlah bisiqqi tamratin, walaupun dengan sebutir kurma sekalipun. Ketika beliau mengajak para sahabat untuk melakukan itu semua dalam rangka bertakwa kepada Allah, dalam rangka mengingat bahawa ada ikatan persaudaraan, ukhuwah antar sesama kita. Faja'a rajulun minal ansar. Tiba-tiba datang seseorang dari golongan Ansar. Orang itu membawa surrah, membawa satu kantong. Kadat kaffuhu ta'jiz. Hampir tidak terbawa oleh telapak tangannya. Bal qad ajazat. Memang tidak sanggup dia untuk menampung surrah atau kantong yang dia bawa tersebut. Kemudian tataba'an nas, melihat orang Ansar tadi berbuat demikian, yang lain pun berpacu mengikutinya. Sampai kata Jarir bin Abdullah, ra'aitu kaumain atau kumain, saya melihat seperti dua bukit yang teronggok, yang terletak di hadapan Rasul, di hadapan para sahabat. Kumpulan dari sedekah yang diberikan untuk orang-orang yang datang dalam keadaan faqah, dalam keadaan kesusahan dan kesulitan tadi. Melihat keadaan seperti itu, ra'aitu wajha Rasulillah yatahallal. Saya melihat wajah Rasul bersinar. Yang tadi mendung karena sedih, sekarang bersinar karena gembira. Seperti wajah beliau bercahaya bagaikan emas yang kemilau. Nah, melihat situasi seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lagi sabda beliau, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un." Siapa yang membentangkan jalan kebaikan di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan, dan juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti langkahnya setelah itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat di kemudian hari tersebut.
Sebaliknya, siapa yang membentangkan jalan keburukan di dalam Islam, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, kemudian diikuti pula oleh orang lain sesudahnya, maka dia akan menanggung akibat dosanya dan juga dosa dari orang-orang yang mengikuti setelahnya, tanpa mengurangi dosa orang yang berbuat kemudian tersebut. Baik kaum muslimin, suatu peristiwa yang sangat berkesan kalau kita renungkan dan kita bayangkan bagaimana kepedulian itu dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kelembutan hati Rasulullah dan para sahabat sehingga mereka tidak tega melihat saudara-saudara mereka dalam keadaan seperti itu. Nah, hari ini kepedulian itu mesti kita hadirkan. Kelembutan hati itu mesti kita munculkan. Kita tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita yang dalam kesusahan itu menangis, merintih. Kalau kita berharap dengan terbukanya pintu ijabah di bulan Ramadan ini, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dijawabnya doa kita, apalagi di bulan Ramadan, waktunya afdal, kita dalam keadaan berpuasa, suasana begitu mendukung kita untuk khusyuk beribadah. Apabila ini ingin kita manfaatkan dan kita bermunajat kepada Allah agar wabah ini segera diangkatnya, karena Dialah yang maha mampu untuk menghilangkannya, maka jawabannya adalah kita harus memenuhi pula panggilan Allah. Falyastajibu li. Dari mana Allah memanggil? Bukan hanya panggilan dari azan, bukan hanya panggilan dari ibadah-ibadah mahdah, tapi juga Allah memanggil melalui rintihan orang-orang yang kesusahan, yang terdampak oleh wabah COVID-19 atau corona ini. Wahai kaum muslimin, pada hari ini saatnya kita memulai sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya. Tidak membiarkan saudara-saudara kita dalam kesusahan, dalam kelaparan. Berlombalah untuk memulai semua itu. Ingat, siapa yang memulai akan mendapatkan lebih dari orang-orang yang mengikutinya, juga dia akan dapatkan pahala, walaupun itu tidak mengurangi pahala orang yang datang kemudian. Mari kita menjadi pionir dalam kebaikan. Saatnya sekarang kita melakukan itu. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.